Namun sebelum lanjut videonya, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan terkait soal P3K, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan kemampuan integritas, yang mana ini berkaitan dengan mutu dari seorang Bapak Ibu, ya, mulai dari kejujuran dan dedikasi dalam pekerjaan. Itu soal yang berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu nomor 41. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, E. Memberitahu anggota keluarganya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang D, yaitu melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 42. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Adalah pengertian dari A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, C. Kebudayaan, D. Keberagaman budaya. Jawabannya yaitu yang D. Keberagaman budaya. Kita lanjutkan soal nomor 43. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, yaitu pelosok-pelosok. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Maka A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja, B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi, C. Bersedia dipindah tanpa membantah, D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor, E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Bersedia dipindah tanpa membantah. Karena ini berkaitan dengan integritas Bapak Ibu, ya. Jadi harus siap seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu pada akhir dari hari kerja normal Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah Anda ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang E, yaitu menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Kita lanjutkan soal nomor 45. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya.
A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan yang saya diterima. B. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. C. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. D. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 46. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. E. Membawa ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Jadi yang paling tepat yaitu yang B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ini yang paling baik ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 47. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Jadi jawabannya yang paling tepat yang D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 48. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jadi yang paling tepat yang E ya Bapak Ibu. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ini yang paling bagus. Selanjutnya yaitu soal nomor 49. Bagi saya bekerja adalah A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Jadi jawabannya itu yang E. Mencari uang untuk nafkah. Jadi di sini maksudnya realistis ya Bapak Ibu. Jadi kita bekerja itu sebenarnya untuk mencari uang untuk nafkah seperti itu. Kemudian soal berikutnya, soal terakhir yaitu soal nomor 50. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B.
B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang E, yaitu saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Ini yang paling bagus ya Bapak Ibu. Baik, mungkin cukup sampai di sini Bapak Ibu terkait gambaran soal yang berkaitan dengan soal integritas ya Bapak Ibu, berkaitan dengan kemampuan integritas. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.